Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng mengenai kualitas minyak. Tapi sebelum itu kita bakal mulai dari awal dulu nih, dari lipid. Sebelumnya, perkenalkan juga nama aku Tegar Rata Radiansyah dari jurusan Teknologi Pangan, Utirta, Angkatan 2023. Nah, teman-teman tahu nggak sih lipid itu apa? Nah, jadi lipid itu kayak keluarga besar yang isinya antara lain itu lemak sama minyak. Lipid itu sendiri pengertiannya adalah biomolekul yang sebagian besar tersusun dari karbon dan hidrogen dengan sedikit oksigen yang bersifat hidrofobik atau amfifatik. Nah, karena tadi udah disebutin ya, lipid itu isinya antara lain lemak sama minyak. Nah, buat lemak sendiri itu biasanya padat karena mengandung asam lemak jenuh. Mereka punya lantai lurus dan rapat yang kayak orang baris upacara gitu. Nah, kalau minyak itu mengandung asam lemak yang nggak jenuh. Jadi mereka itu punya ikatan rangkap. Jadi lantainya itu akan yang belok rapat nggak kayak lemak. Akibatnya minyak itu cair di suhu ruang, sedangkan untuk lemak itu akan padat di suhu ruang. Nah, kemudian untuk lemak sendiri itu juga umumnya berasal dari hewan, sedangkan minyak itu umumnya berasal dari tumbuhan. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya nih, apa sih bedanya dan dampaknya juga dari asam lemak jenuh maupun asam lemak yang tak jenuh. Jadi, asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang nggak memiliki ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Nah, konsumsi berlebihan asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein dalam darah yang akan eh, berkontribusi pada pembentukan plak aterosklerosis yang akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, kalau asam lemak tak jenuh itu cuma memiliki satu atau lebih ikatan rangkap di dalam rantai karbonnya. Nah, konsumsi asam lemak tak jenuh ini akan menurunkan kadar kolesterol LDL-nya dan justru akan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein yang akan mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, terus gimana sih cara kita tahu makanan itu banyak asam lemak tak jenuh yang lebih sehat? Nah, untuk tahu gimana cara makanan itu banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang lebih sehat, kita bisa cari tahu lewat pengukuran kualitas minyak. Dari gimana ketegikan minyak tersebut, diantaranya seperti metode-metode yang tertera di layar, yaitu yang pertama kita bisa mengukur melalui metode bilangan peroksida yang mengukur tingkat oksidasi primer dari minyak. Yang kedua, kita bisa mengukur melalui bilangan anisidin untuk mengukur tingkat oksidasi sekunder dari minyak. Yang ketiga, kita bisa melalui metode bilangan asam untuk mengukur tingkat hidrolisisnya. Dan yang keempat, kita bisa melalui uji bilangan iodin untuk mengukur tingkat ketidakjenuhan minyaknya. Nah, terus untuk yang metode umum itu ada pengujian bilangan iodin yang akan kita bahas di kali ini. Nah, pengujian bilangan iodin ini itu didasarkan pada iodin atau I2 yang bisa bereaksi dalam ikatan rangkap di asam lemak tak jenuh. Yang artinya kalau misalnya semakin tinggi bilangan iodin yang kita dapetin, maka asam lemak tak jenuh itu akan semakin banyak. Nah, uji bilangan iodin ini bereaksi secara adisi elektrofilik. Buat teman-teman yang bingung, reaksi iodin ini, itu iodin ini kayak detektif yang lagi nyari ikatan rangkap yang dipunya sama asam lemak tak jenuh. Jadi nanti iodin akan melakukan reaksi adisi elektrofilik ke ikatan rangkapnya. Nah, kemudian buat pengujian bilangan iodin itu ada beberapa metodenya. Yang pertama itu ada metode Widges. Ini metode yang merupakan standar bilangan pengujian iodin menggunakan iodin monoklorida atau ICl dalam asetat glasial. Hasilnya ini cepat dan juga
stabil. Yang kedua itu ada metode Fuel atau von Fuel menggunakan campuran iodin, merkuri, klorida dalam alkohol. Nah, larutan ataupun metode ini itu kurang stabil. Terus yang ketiga itu ada metode Hanus menggunakan larutan iodin bromida dalam pelarut asam asetat glasial. Nah, metode ini itu masih kurang stabil juga. Yang keempat itu ada metode Rosenman-Kanhan menggunakan iodin bromida juga kayak sama metode Hanus, cuman biasanya metode ini dipakainya untuk asam lemak bebas atau ester, bukan minyak ataupun bahan kompleks. Terus yang terakhir itu ada juga sebenarnya satu lagi, ada metode Kaufman yang menggunakan iodin murni dalam campuran pelarut khusus. Nah, cuman biasanya digunainnya untuk senyawa non-lipid atau senyawa aromatik yang tak jenuh. Oke, mungkin biar kita paham, kita langsung aja ke prosedur dari uji bilangan iodin metode Wiges-nya. Oke, yang pertama itu kita perlu persiapan sampel, di mana sampelnya itu kita timbang sebanyak 0,1 sampai 0,5 gram di dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian kita larutkan di dalam 10 ml kloroform. Nah, terus yang ketiga kita tambahkan reaksi, yaitu reaksi Wiges-nya sebanyak 25 ml. Nah, di dalam tahap ini itu iodin yang ada dalam larutan bereaksi dengan ion monoklorida atau ICl-nya si Wiges yang akan bentuk kompleks I2Cl yang merupakan spesies aktif yang akan bereaksi dengan ikatan rangka. Nah, pada tahap ini juga itu terjadi reaksi adisi elektrofilik tadi, di mana ikatan rangka berubah jadi ikatan tunggal dan dua atom iodin menempel. Buat reaksinya itu tergambar di sini teman-teman. Terus kemudian selanjutnya itu kita lakukan inkubasi. Kita inkubasi di sampelnya di tempat gelap selama 30 menit sampai 1 jam di suhu ruang. Setelah itu, setelah penginkubasian kita tambahkan KI 15% sebanyak 20 ml dan juga air suling sebanyak 100 ml. Nah, nanti KI ini akan bereaksi dengan ICl ataupun kompleks I2Cl yang sama-sama nggak bereaksi. Nah, ini. Jadi KI nanti akan bereaksi dengan ICl ataupun I2Cl yang di awal nggak bereaksi. Terus kemudian selanjutnya itu ada titrasi dengan Na2S2O3 atau sodium tiosulfat 0,1 N. Nah, di fase ini itu akan berlangsung reaksi redoks di mana dua ion tiosulfat akan melepaskan 2 elektron. Nah, bergabung. Terus nanti tiosulfatnya akan bergabung dan membentuk ion tetrationat. Nah, nanti 2 elektron yang dilepas itu akan ditangkap sama molekul I2. Jadinya akan menghasilkan warna kuning muda. Kemudian, itu terakhir ada penambahan indikator. Itu indikatornya adalah amilum sebanyak 2 ml. Nah, di proses ini amilum itu memiliki rongga helix yang hidrofobik atau yang tidak larut air, dan molekul I2-nya nanti akan masuk ke dalam rongga tersebut yang akan menghasilkan warna biru muda. Ini. Jadi amilum itu punya rongga helix yang nanti I2-nya akan masuk ke dalam rongga helix tersebut. Nah, terus kemudian titik akhirnya tapi bukan ditentuin dari warna biru muda yang dihasilkan itu, tapi titik akhirnya itu ketika I2-nya menghilang ketika sudah habis titrasi yang menyebabkan berhentinya transit muatan antara kompleks I2 dan amilum. Dan warna birunya akan menghilang secara perlahan. Jadi nanti fasenya itu dari warna biru tua ke biru muda hingga nanti akan menghilang. Nah, ini hasil dari titrasi iodometri. Buat yang pertama, ini hasil titrasinya sebelum ditambahin indikator amilum. Nah, buat
sesudah ditambah indikator amilom sebelum reaksi selesai, itu dia akan berubah menjadi sedikit biru dan setelah akhir titrasi itu akan berubah kembali menjadi tidak berwarna. Nah, oke, mungkin cukup sekian nih penjelasan dari pengujian bilangan iodin metode Widges. Untuk metode-metode lain itu kurang lebih sama, cuman mungkin berbeda sedikit dari reagen ataupun pelarutnya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ataupun mungkin mau berdiskusi, silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.